Kultivasi satu klik super system. Bab 1, Judul, Sistem diaktifkan, Paket hadiah pemula. Kota Lingyun dibangun di offset pegunungan binatang iblis di sisi barat Kekaisaran Awan Terapung. Ada banyak kota di benua semesta yang luas, seperti sungai pasir yang tak berujung, dan kota Lingyun adalah salah satunya. Awal musim dingin telah tiba. Offset dari Mountain Range of Devilis Base sangat dingin, dan tanah ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Tanda-tanda pertama musim dingin telah tiba. Di sebuah gua, seorang anak muda di awal masa remajanya perlahan membuka matanya. Melihat sekeliling, dia tampak bingung. Benua semesta, kota Lingyun, keluarga Luo. Aku tidak pernah berpikir bahwa reinkarnasi legendaris akan benar-benar terjadi padaku, gumam pemuda itu dengan nada pelan. Nama pemuda itu adalah Luo Chen. Awalnya, dia hanya seorang mahasiswa biasa di bumi. Sebuah ledakan mengirim Luo Chen ke benua semesta karena kesalahan eksperimen. Perlu dicatat bahwa orang sial yang dimilikinya juga bernama Luo Chen yang juga putra dari pemimpin keluarga Luo, Luo Xiao. Keluarga Luo adalah salah satu dari dua keluarga paling terkemuka di kota Lingyun. Sayangnya, meskipun menjadi putra pemimpin keluarga Luo, pria malang itu tidak memiliki bakat dalam kultivasi. Dia secara terbuka dicap sebagai pemboros, dan keluarga Luo selalu membencinya. Beberapa hari yang lalu, sesuatu telah terjadi di keluarga Luo. Orang-orang yang mengikuti pemimpin, Luo Xiao, memiliki konflik dengan sekelompok orang lain dalam keluarga, dan Luo Chen pasti terlibat di dalamnya. Orang-orang itu bersekongkol melawannya saat dia berburu di pegunungan binatang iblis. Dia terluka parah dan jatuh dari tebing. Begitulah cara dia dirasuki oleh Luo Chen yang baru saja pindah ke benua ini. Luo Chen menghela nafas ringan. Seni bela diri dihormati di benua semesta. Bahkan seorang murid bela diri yang baru saja memasuki Tao bela diri, dibandingkan dengan seorang pemboros tanpa kemampuan kultivasi dalam hal perawatan, beberapa liga di atas. Belum lagi Martial Master, Grand Martial Master, Inate Grand Master, dan makhluk legendaris yang telah mencapai tahap bawaan dan maju ke alam yang lebih tinggi. Meskipun Penatua Agung, yang mewakili cabang lain dari keluarga Luo, hanyalah seorang Grand Martial Master kelas 3, dia dianggap sebagai sosok yang luar biasa di kota Lingyun yang terpencil. Luo Chen berada di bawah banyak tekanan ketika Penatua Agung menargetkannya. Luo Chen menghela nafas lagi, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Mengapa dia harus menghadapi awal yang sulit ketika dia bereinkarnasi ketika orang lain memiliki kehidupan yang baik setelah reinkarnasi mereka? Dengan situasi keluarga Luo saat ini, dia sangat mungkin terbunuh jika dia kembali. Akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya dalam situasi seperti itu. Ding, sistem kultivasi telah berhasil diaktifkan. Suara dingin dan mekanis terdengar di benak Luo Chen, menyebabkan dia menjadi tidak bisa bergerak. Kemudian dia mendapatkan ekspresi gembira yang luar biasa di wajahnya. Luo Chen, sebagai seorang reinkarnasi, sangat menyadari sistem ini. Bisakah dia, seperti reinkarnasi lainnya, hidup bahagia karena dia memiliki sistem? Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengaktifkan sistem kultivasi. Hadiah pemula 10.000 energi spiritual sekarang tersedia. Tuan rumah dapat dengan bebas mendistribusikan energi spiritual di jendela statistiknya. Luo Chen terkejut melihat panel cahaya transparan muncul di garis pandangnya saat suara prompt sistem terdengar. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Fana, 0/100. Tingkat kultivasi, kelas sampah, 0/1000. Teknik kultivasi, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, pemula, kecakapan 1/100. Teknik bela diri, mantra pedang silang, penguasaan teladan, kemahiran 199/500. Energi spiritual, 10.000 poin, tingkat pertumbuhan saat ini, 1 per menit. Kultivasi satu klik super system. Bab 2, Judul, Peningkatan Kekerasan, Murid Bela Diri kelas 9. Luo Chen tanpa sadar mengklik kolom kultivasi sambil melihat layar cahaya di depannya. Energi spiritual Luo Chen langsung berkurang 100 poin, dan dia merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya. Dantiannya yang sebelumnya kosong benar-benar menghasilkan sedikit Zenki. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, murid bela diri kelas 1, 0/200, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 2 poin per menit. Mata Luo Chen berbinar ketika dia mendengar sistem prompt sound. Dia meletakkan jarinya di kolom kultivasi tanpa ragu-ragu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, murid bela diri kelas 2,
0/400, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 4 poin per menit. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena naik level. Alam saat ini, murid bela diri kelas 9, 0/2000, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 18 poin per menit. Ding! Energi spiritual tuan rumah tidak mencukupi, tidak dapat naik level. Luo Chen tersentak kembali ke akal sehatnya setelah dia mendengar suara sistem prom. Ketika dia melihat 900 energi spiritual yang tersisa di stats window-nya, kegembiraan di wajahnya tidak salah lagi. Dia telah berubah dari sampah yang tidak bisa berkultivasi menjadi kultivator murid bela diri kelas 9 hanya dalam beberapa napas. Tingkat kultivasi itu dianggap yang terbaik di antara generasi muda kota Lingyun. Tingkat kultivasi ini cukup untuk saat ini. Luo Chen berpikir sejenak sebelum mengetuk kolom metode kultivasi. Ada 5 tingkat kontrol atas keterampilan bela diri dan metode kultivasi di benua semesta. Mereka adalah pemula, latihan, master, puncak, dan persatuan manusia surga yang legendaris. Dengan setiap peningkatan level, penguasaan metode kultivasi dan keterampilan bela diri akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Itu tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa bahkan jika itu hanya keterampilan bela diri terendah, jika kultivasi seseorang dapat mencapai tingkat maksimum, maka seseorang akan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan mantra pengumpulan Ki keluarga Luo ke tingkat penguasaan, 1/500, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 20 poin menit. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan menutup jendela statistik setelah mendengar suara prompt system dan melihat 819 titik energi spiritual yang tersisa di jendela. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan beberapa skor. Luo Chen bergumam dengan nada pelan saat dia melihat keluar gua. Kelompok lain di keluarga Luo telah berkomplot melawannya. Dia terluka parah dan terlempar dari tebing. Namun, Luo Chen telah berubah menjadi murid bela diri kelas 9, dan dia juga putra pemimpin keluarga Luo. Dia punya hak untuk membalas dendam. Luo Chen berdiri, tinjunya terkepal. Dia tersenyum dan berkata ke arah keluarga Luo, "Karena aku aman dan sehat, aku yakin beberapa orang akan memiliki ekspresi yang menarik di wajah mereka." Luo Chen melompat ke udara seperti kera gesit sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Dia muncul dari gua dan berlari ke kejauhan sepersekian detik kemudian. Pada saat yang sama, deretan obor berbaris dalam garis panjang di jalur gunung kecil 10.000 meter dari gua, dengan cepat mendekatinya. Sekelompok orang muncul tidak jauh dari gua. Mereka memegang obor saat mereka berjalan di jalan yang tertutup salju. "Apakah kamu yakin dia ada di sini?" Pria yang memimpin mengenakan jubah coklat dan memiliki alis tajam yang miring ke arah pelipisnya. Dia tampak cukup heroik. Salah satu pengikut dengan wajah sedih berkata, "Itu benar, Instruktur He." Sebelum Tuan Muda Chen hilang, dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke tebing offset pegunungan binatang iblis. Tuan Muda Chen hanya bisa jatuh di sini jika dia benar-benar jatuh dari tebing. Namun, tebing itu tingginya lebih dari 300 meter. Bahkan jika seorang master bela diri jatuh darinya, peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Tuan Muda Chen tidak memiliki basis kultivasi. Jika dia jatuh dari sana, berhenti bicara, pria berjubah coklat itu dengan dingin memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Kamu bisa menemani Tuan Muda Chen jika terjadi sesuatu padanya." Karena takut, pengikut itu segera diam. Wajahnya pucat, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Mengapa kamu harus mempersulit seorang pelayan, Instruktur He?" Seorang pria berwajah bulat tersenyum dengan jubah coklat yang sama menyipitkan matanya dan berkata, "Sejak Nona Muda pergi ke Flowing Cloud Institution, tidak ada yang bisa membujuk Tuan Muda Chen lagi. Dia menjadi semakin tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia bunuh diri..." Pria berwajah bulat itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Mungkin Luo Chen sangat tertekan sehingga dia bunuh diri dengan melompat dari tebing. Banyak anggota tim diam-diam mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata pria berwajah bulat itu. "Li Dong." Kilatan niat membunuh melintas di mata Instruktur He. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Jangan pikir aku tidak menyadari apa yang kamu pikirkan. Terlepas dari kenyataan bahwa Tuan Muda Chen adalah seorang pemalas, dia tetaplah putra pemimpin keluarga." Setelah itu, Instruktur He melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, "Pergi dan cari. Kita harus melacak Tuan Muda Chen." Li Dong bertukar pandang dengan pria pendek dan gemuk lainnya dalam tim dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka mengikuti petunjuk Instruktur He dan berjalan menuju gua.
Kultivasi satu klik super system. Bab 3, Judul, Luo Chen menunjukkan kekuatannya. Sebelum mereka pergi terlalu jauh, mereka mendengar beberapa langkah kaki lembut tidak jauh dari sana. Semua orang berhenti dan berbalik menghadap sumber suara. Luo Chen berjalan perlahan keluar dari hutan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Tuan Muda Chen, instruktur He menghela nafas lega ketika dia melihat Luo Chen. Dia melintas dan muncul di samping Luo Chen. Apakah kamu terluka? Dia bertanya dengan cemas. Ketika Lidong yang berwajah bulat dan pria pendek dan gemuk itu melihat bahwa Luo Chen tampak aman dan sehat, mereka tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Untungnya, mereka mahir dalam mempertahankan ki mereka, jadi tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi mereka. Aku baik-baik saja, Paman He. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melihat ke arah Lidong dan pria pendek dan gemuk di sebelahnya. Sepertinya instruktur Li dan bodyguard Zhao tidak senang melihatku kembali dengan selamat. Candanya. Mungkin kamu takut aku akan mempublikasikan fakta bahwa kamu mendorongku dari tebing? Ketika instruktur He mendengar itu, dia sangat marah. Dia berteriak pada Lidong dan pria pendek dan gemuk itu. Lidong, Zhao Yong, beraninya kau. Ekspresi Zhao Yong berubah, tapi Lidong tampak jauh lebih santai. Dia memandang Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang di keluarga Luo tahu bahwa kamu selalu membenciku karena aku dekat dengan Tuan Muda Fan. Apakah Anda punya bukti bahwa Zhao Yong dan aku mendorong Anda dari tebing, Tuan Muda Chen? Ekspresi Lidong menjadi serius pada saat itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya adalah salah satu instruktur keluarga Luo. Baik pemimpin maupun penatua agung tidak akan berdiam diri dan melihat Anda menjebakku. Bukti, Luo Chen mencibir ketika mendengar itu. Kemudian, dia langsung muncul di depan Zhao Yong. Dia menyatukan jari-jarinya dan mengubahnya menjadi pedang, menusuk dada Zhao Yong. Apa? Fluktuasi Zen Qi? Instruktur He terkejut ketika dia melihat gerakan Luo Chen. Meskipun Zen Qi yang berfluktuasi yang dipancarkan oleh tubuh Luo Chen disembunyikan ketika dia bergerak, itu tidak bisa disembunyikan darinya. Tuan Muda Chen bisa berkultivasi? Instruktur He memandang Luo Chen. Dia merasa bersemangat. Selama Luo Chen bisa berkultivasi, tidak peduli seberapa buruk bakatnya, dengan sumber daya di tangan Luo Xiao, dia akan dapat membantu Luo Chen mencapai Grand Martial Master. Lebih jauh lagi, dengan nona muda Luo Qingsui yang belajar di Flowing Cloud Institution, penatua agung dan generasi darahnya tidak akan mampu menggoyahkan posisi Luo Xiao sebagai pemimpin. Tidak seperti instruktur He, Zhao Yong sama sekali tidak menyadari fluktuasi Zen Qi yang halus di tubuh Luo Chen. Dia tidak tahu Luo Chen, yang selalu dia sebut sebagai sampah, tiba-tiba akan meletus dengan kecepatan yang mengejutkan. Akibatnya, Zhao Yong tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan jari Luo Chen mendarat di tubuhnya. Luo Chen mengaitkan jarinya dan sebuah lubang muncul di baju Zhao Yong. Sebuah liontin giok yang indah jatuh dari dada Zhao Yong dalam sekejap mata. Kata Chen pada liontin batu giok menonjol dalam cahaya api. Instruktur He awalnya terkejut dengan tampilan kekuatan Luo Chen. Namun, ketika dia melihat tas kain abu-abu, wajah instruktur He menjadi gelap saat dia berteriak, Zhao Yong. Jelaskan mengapa kamu memiliki liontin giok Tuan Muda Chen? Zhao Yong mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke Luo Chen ketika dia mendengar pertanyaan instruktur He. Angin dari tinjunya bersiul di udara, menciptakan beberapa suara ledakan. Dia tahu bahwa masalahnya telah terungkap, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri dari instruktur He dan penjaga keluarga Luo. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah menculik Luo Chen dan menggunakannya sebagai sandera untuk memaksa instruktur He dan yang lainnya melepaskannya. Kamu hanya murid bela diri kelas 8. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Luo Chen mendengus dingin saat melihat tindakan Zhao Yong. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju wajah Zhao Yong. Tanpa ragu, kekuatan sejati Luo Chen telah terungkap sebagai murid bela diri kelas 9. Dia membuat Zhao Yong mundur beberapa langkah. Murid bela diri kelas 9? Seru instruktur He. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia merasakan basis kultivasi Luo Chen. Dia merasakan fluktuasi Zen Qi yang halus pada tubuh Luo Chen sebelumnya. Namun, dia tidak percaya bahwa Luo Chen tiba-tiba akan mengungkapkan basis kultivasinya sebagai murid bela diri kelas 9. Dia berharap dia bisa bertanya kepada Luo Chen bagaimana dia mengalami transformasi drastis dalam waktu sesingkat itu.
Namun, ketika dia mempertimbangkan sejumlah besar orang di sekitarnya, Instruktur He menekan keraguannya. Sayangnya, ekspresi wajahnya yang selalu berubah mengungkapkan pikiran batinnya. Wajah Zhao Yong memucat begitu dia mendengar kata-kata Instruktur He. Dia berseru histeris, "Tidak mungkin. Kamu hanya seorang sampah yang tidak bisa berkultivasi. Bagaimana kamu bisa menjadi murid bela diri kelas 9? Tidak mungkin, kamu pasti menggunakan teknik penyembunyian." "Benar, itu pasti teknik penyembunyian." Zhao Yong dengan cepat menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Seolah gila, dia menyerang Luo Chen dan berteriak, "Aku akan menghancurkan teknik penyembunyianmu sekarang." "Tidak ada yang tidak mungkin. Kurasa aku harus berterima kasih padamu karena telah mendorongku dari tebing. Kalau tidak, aku tidak akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku padamu." Luo Chen memandang Zhao Yong, yang tampaknya sudah gila, matanya melebar dengan jijik, dan dia berkata dengan dingin, "Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Luo Chen melintas dan muncul di sebelah penjaga keluarga Luo. Dia menarik pedang panjang dari pinggang penjaga. Kemudian, pedang panjang di tangan Luo Chen menjentikkan lidahnya seperti ular berbisa dan terbang lurus ke arah dada Zhao Yong. Zhao Yong tidak punya waktu untuk menghindar. Pedang panjang Luo Chen menebas bahu kirinya dalam sekejap, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan di bahunya. "Li Dong, kenapa kamu masih berdiri di sana? Serang dia." Harapan terakhir Zhao Yong hancur ketika Luo Chen melukainya. Dia meraung dengan marah, "Luo Chen telah melihat identitas kami. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan dapat menghindari ini? Aku juga ingin menyerangnya." Li Dong menatap Instruktur He, yang menatapnya dari kejauhan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya seorang master bela diri kelas 2, tapi Instruktur He, yang sudah mencapai kelas 9, menatapnya. Sulit baginya untuk melarikan diri, apalagi menyerang Luo Chen. "Mati!" Luo Chen menampilkan teknik pedang dengan pedang panjangnya. Dua lampu pedang saling bersilangan dan menyerang Zhao Yong. Zhao Yong tidak punya waktu untuk menghindar. Cahaya pedang menghantamnya. Dua luka ganas muncul di dadanya. Dia menjerit dan mati saat dia jatuh ke depan. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Zhao Yong. Kamu telah menyelesaikan misi tersembunyi Revenge. Menghadiahi 1000 poin energi spiritual. Kemahiran teknik crossword sekarang mencapai 100. Kultivasi 1 klik super system." Bab 4, Judul, Misi Baru Kompetisi Keluarga. Wajah Luo Chen bersinar ketika dia mendengar suara sistem prom. "Instruktur Li, apakah Anda ingin bunuh diri atau Anda ingin aku mengirim Anda ke neraka?" Dia mencibir pada Li Dong. Kaki Li Dong melemah saat mendengar kata-kata Luo Chen. Dia segera berlutut di tanah dan memohon. Wajahnya tampak sedih. "Tolong, Tuan Muda Chen, selamatkan hidupku. Penatua Agung adalah orang yang menyuruhku melakukan ini. Aku hanya seorang instruktur. Bagaimana aku bisa menentang keinginan Penatua Agung? Aku mohon Tuan Muda Chen untuk mengampuni saya. Aku bersedia melayani sebagai kuda Anda." "Kamu pengecut." Ketika Instruktur He melihat betapa tak tertahankannya Li Dong, dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan itu dengan acuh. "Apa yang harus kita lakukan dengannya, Tuan Muda Chen?" Instruktur He membenci Li Dong, tapi dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Dia segera menoleh ke Luo Chen dan bertanya padanya. Luo Chen merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, "Paman He, meskipun dia takut mati, dia tidak berguna. Lepaskan dia dan kembalikan dia ke ayahku." Instruktur He mengangguk dan menunjuk ke arah Li Dong. "Ikat pengkhianat ini." Sekelompok penjaga keluarga Luo bergegas maju dan mengikat Li Dong. "Paman He, ayo pergi." Luo Chen mengambil liontin giok dari penjaga keluarga Luo dan menggantungkannya di lehernya dengan hati-hati saat dia berbicara dengan Instruktur He. Instruktur He mengangguk. Kelompok itu dengan cepat mengikuti jalan gunung dan kembali ke keluarga Luo. Langit larut malam kota Lingyun dipenuhi dengan bintang-bintang, memberikan tampilan kota yang damai. Perbedaan antara pegunungan binatang iblis, yang dipenuhi dengan niat membunuh, seperti langit dan bumi. Keluarga Luo tinggal di halaman di sisi timur kota Lingyun. Kediaman pemimpin keluarga Luo berada di tengah halaman. Seolah-olah bintang-bintang telah mengelilingi bulan, yang dikelilingi oleh rumah-rumah di sekitarnya. Ruangan itu cukup terang. Luo Chen sedang duduk di meja batu. Seorang pria parubaya dengan rambut hitam dan alis tebal duduk di depan Luo Chen. Dia tampak sangat bermartabat. Pria itu adalah pemimpin keluarga Luo, Luo Xiao. Instruktur He berdiri di samping meja batu,
memberitahu Luo Xiao tentang apa yang telah terjadi di cabang pegunungan binatang iblis. Kamu melakukannya dengan baik, Chen. Setelah mendengar laporan instruktur He, Luo Xiao mengangguk dan berkata dengan lembut, Penatua Agung harus mengkhawatirkan Lidong jika kamu mempertahankannya. Itu akan memiliki tujuan yang lebih besar daripada membunuhnya. Hitua, kamu akan menjaga Lidong secara pribadi. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya, kata Luo Xiao sambil berpikir sejenak dan menatap instruktur He yang ada di sampingnya. Instruktur He mengangguk, kemudian dia berbalik dan pergi. Luo Xiao bangkit dari tempat duduknya setelah sosok instruktur He menghilang. Dia meletakkan telapak tangannya di bahu Luo Chen dan mengirimkan segumpal Zen Qi ke dalam tubuhnya. Kamu benar-benar telah mencapai murid bela diri kelas 9. Setelah beberapa lama, Luo Xiao menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan kaget. Aku tidak percaya ketika Hitua mengatakan bahwa kamu sudah menjadi murid bela diri kelas 9. Sekarang, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Itu pasti keberuntunganku. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Xiao, Luo Chen sudah merencanakan penjelasan. Lidong dan Zhao Yong mendorongku dari tebing. Meskipun aku akan mati, seorang senior di dekatnya menyelamatkanku. Kemudian, aku dengan santai mengatakan sesuatu untuk membantu menyelesaikan simpul di hati senior yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Dia membantu membersihkan sumsumku sebagai cara untuk berterima kasih kepadaku. Begitulah cara aku maju ke murid bela diri kelas 9 dalam waktu singkat. Anakku benar-benar beruntung. Luo Xiao tertegun sejenak setelah dia mendengar kata-kata Luo Chen, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Namun, Luo Chen gagal melihat kilatan kesuraman di mata Luo Xiao saat dia tersenyum. Dia pasti sangat kuat untuk bisa mengangkat orang biasa seperti itu, yang belum pernah memiliki kultivasi, menjadi murid bela diri kelas 9 dalam waktu sesingkat itu. Dengan cara seperti itu, bisakah dia menjadi ahli dari tempat itu? Seharusnya tidak demikian. Bagaimana bisa seseorang dari tempat itu muncul di tempat terpencil seperti kota Lingyun? Luo Xiao merenung sambil menatap Luo Chen. Chen, masih bisakah kamu menghubungi senior itu? Luo Xiao bertanya setelah dia memikirkannya. Jika orang yang menyelamatkan Luo Chen benar-benar ahli dari tempat itu, maka kota Lingyun tidak lagi aman. Luo Chen merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Xiao merasa sedikit menyesal ketika melihat tindakan Luo Chen. Jika dia bisa melihat senior yang disebutkan Luo Chen, maka dia bisa memastikan apakah seorang ahli dari tempat itu benar-benar tiba di kota Lingyun. Namun, ketika dia melihat Luo Chen di depannya, Luo Xiao dengan cepat menekan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia berkata, Chen, meskipun kamu sekarang adalah ahli marsial murid kelas 9, kamu baru saja menerobos baru-baru ini. Pada periode berikutnya, kamu harus mengkonsolidasikan kultivasi kamu di sini, lalu pergi ke pavilion kitab suci untuk memilih 2 keterampilan bela diri yang cocok. Aku menang tidak memintamu untuk mengalahkan Luo Fan dalam kompetisi klan yang setengah bulan lagi, tetapi setidaknya kamu harus masuk 10 besar. Ayah, tidakkah kamu pikir kamu meremehkanku? Luo Chen melengkungkan bibirnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku berpartisipasi dalam kompetisi klan dan tidak memenangkan tempat pertama, maka aku mungkin tidak akan pergi. Haha, bagus, kamu ambisius, seperti yang kuharapkan dari anakku. Luo Xiao langsung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Jika kamu bisa memenangkan tempat pertama di kompetisi klan berikutnya, aku akan menghadiahimu dengan cincin semesta kelas rendah. Suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen sebelum suara Luo Xiao memudar. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena memicu misi. Reputasi kompetisi besar, tolong dapatkan tempat pertama dalam kompetisi klan dalam waktu setengah bulan. Hadiah untuk misi ini termasuk 50.000 poin energi spiritual dan 1 tiket undian. Ayah, kamu harus menyiapkan cincin semesta terlebih dahulu. Luo Chen memandang Luo Xiao dan tersenyum. Aku akan kembali dan tidur dulu. Pergi. Luo Xiao melambaikan tangannya dan tersenyum. Istirahatlah. Aku akan menunggumu mengalahkan Luo Fan sampai kakeknya bahkan tidak bisa mengenalinya. Luo Chen mengangguk sebelum dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Setelah Luo Chen pergi, Luo Xiao memikirkan masalah ini sebentar dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Dia berjalan menuju pegunungan binatang iblis. Sosok Luo Xiao menghilang dengan cepat ke dalam kegelapan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 5, judul, menerobos sekali lagi master bela diri kelas 1. Matahari terbit di pagi hari.
Luo Chen sedang berbaring di tempat tidur di kamar, lengannya bertumpu di punggungnya. Panel cahaya transparan ada di depannya. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, murid bela diri kelas 9, 5/2000. Kelas kultivasi, kelas sampah, 0/1000. Teknik kultivasi, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, penguasaan teladan, kemahiran 1/500. Teknik bela diri, teknik pedang silang, teladan penguasaan, kecakapan 299/500. Energi spiritual, 6.897 poin, tingkat pertumbuhan saat ini, 20 poin per menit. Aku dapat meningkatkannya lagi. Wajah Luo Chen bersinar saat dia melihat lebih dari 6.000 energi spiritual di stats window-nya. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk kolom kultivasi. Kolom energi spiritual di stats window langsung berkurang sebanyak 1995 poin. Secara bersamaan, energi spiritual samar dari langit dan bumi melonjak dari segala arah dan berkumpul di tubuh Luo Chen. Mereka berubah menjadi Zenki dan mengalir melalui meridian Luo Chen dan ke dantiannya. Kulit Luo Chen memiliki kilau samar yang seputih batu giok saat beredar terus-menerus. Tiba-tiba, tubuh Luo Chen bergetar. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara kotor. Udara busuk mengembun, tetapi tidak menghilang. Akhirnya, setelah melayang sekitar setengah meter, perlahan menghilang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, Master Bela Diri kelas 1, 0/20.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 30 poin per menit. Wajah Luo Chen mengungkapkan ekspresi bijaksana saat dia bergumam, ketika seorang master bela diri memulai kemajuan ranahnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk meningkatkan levelnya akan meningkat 10 kali lipat. Jika tren ini berlanjut, bukankah jumlah master bela diri agung, roh bela diri, dan bahkan alam selanjutnya menjadi selangit? Untuk menemukan cara untuk mempercepat pertumbuhan energi spiritual, Luo Chen tidak ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan mengetuk kolom teknik kultivasi. Energi spiritual yang ditampilkan pada panel atribut dengan cepat habis. Suara prompt sistem terus terngiang di telinga Luo Chen pada saat yang bersamaan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan mantra pengumpulan Ki keluarga Luo menjadi pemurnian mendominasi, 1/1500. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 32 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan pertemuan Ki keluarga Luo mantra ke puncak, 1/5000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 34 poin per menit. Tingkat pertumbuhan energi spiritual masih terlalu rendah. Sepertinya aku harus meningkatkan teknik kultivasi aku kekayaan manusia dan tahap alam sebelum aku dapat melihat perubahan kualitatif apapun. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan memikirkannya dengan rakus. Jika murid lain dari keluarga Luo tahu ada dalam pikirannya, mereka bahkan mungkin akan memukulinya. Orang harus tahu bahwa mengendalikan teknik kultivasi jauh lebih sulit daripada mengendalikan teknik bela diri. Meskipun mereka mengolah mantra pengumpulan Ki keluarga Luo sejak usia muda, kebanyakan dari mereka hanya memiliki tingkat kontrol dasar atasnya. Hanya kakak perempuan Luo Chen, Luo Qingsui, yang termasuk di antara murid generasi ketiga keluarga Luo. Dia adalah kebanggaan surga yang direkrut secara khusus oleh Flowing Cloud Academy. Dia telah menggunakan mantra pengumpulan Ki keluarga Luo untuk mencapai puncak kesempurnaan bahkan sebelum dia berusia 15 tahun. Itulah alasan Luo Qingsui membuat khawatir para instruktur Akademi Awan Mengalir. Mereka secara khusus direkrut ke Flowing Cloud Academy tempat para jenius berkumpul. Selain Luo Qingsui, murid generasi ketiga keluarga Luo yang terkuat, Luo Fan, hanya mencapai tingkat penguasaan teladan dalam mengolah mantra pengumpulan Ki keluarga Luo. Luo Chen telah mencapai puncak dalam kultivasi mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, tetapi dia masih belum puas dengan hasilnya. Dia melihat 294 energi spiritual yang tersisa di stats window-nya. Luo Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan kultivasinya. Bahkan jika peningkatan ke tingkat kultivasi akan secara signifikan meningkatkan kecepatan pertumbuhan energi spiritual, itu tetap tidak akan membantunya untuk mencapai tahap keesaan manusia dan alam. Luo Chen bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu setelah meletakkan stats window. Terlepas dari kenyataan bahwa Luo Xiao telah memintanya untuk memilih 2 keterampilan bela diri yang cocok di pavilion kitab suci, Luo Chen merasa bahwa mempelajari keterampilan bela diri lainnya akan membuang-buang waktu dan energinya. Dia dapat meningkatkan kultivasinya dan menguasai keterampilan bela diri dengan mudah dengan bantuan sistem,
tetapi dia akan membutuhkan banyak energi spiritual jika dia ingin meningkatkannya lebih jauh. Prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk meningkatkan kecepatan laju pertumbuhan energi spiritualnya. Peningkatan keterampilan bela dirinya hanya sekunder karena teknik pedang salib akan lebih dari cukup baginya dalam waktu singkat. Sepanjang jalan, para pelayan keluarga Luo melihat Luo Chen saat mereka melewatinya. Mereka menyambutnya dengan hormat. Mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri setelah Luo Chen pergi. "Mengapa aku merasa Tuan Muda Chen berbeda hari ini? Kamu belum mendengar, ketika Tuan Muda Chen sedang berburu di pegunungan binatang iblis, instruktur Li dan seorang penjaga mendorongnya turun dari tebing. Namun, Tuan Muda Chen masih cukup beruntung. Dia baik-baik saja, dan dia bahkan menjadi murid bela diri kelas 9. Murid bela diri kelas 9? Apakah itu berarti kekuatan Tuan Muda Chen termasuk di antara 10 besar murid generasi ketiga keluarga Luo? Itu belum tentu benar. Meskipun Tuan Muda Chen telah menjadi murid bela diri kelas 9, Tuan Muda dan Nona Muda lainnya juga adalah murid bela diri kelas 9, dan Tuan Muda Fan sekarang adalah master bela diri kelas 1. Tuan Muda Chen mungkin bukan tandingan mereka. Dia bisa mendengar suara para penjaga dan pelayan di keluarga Luo di mana-mana di sekitarnya. Mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan, seolah terkejut bahwa Luo Chen telah berhasil. Luo Chen pura-pura telah berhasil. Tidak mendengar apa-apa, langkahnya tetap stabil. Segera, dia meninggalkan gerbang utama keluarga Luo dan berjalan menuju jalan komersial di utara kota Lingyun. Kultivasi satu klik super system. Bab 6, Judul, Ada Konflik di Jalan. Tujuan Luo Chen adalah sekolah bela diri awan terapung yang terletak di pusat jalan komersial. Seseorang tidak akan pernah asing dengan sekolah bela diri awan terapung di Kekaisaran Awan Terapung, apakah dia seorang pejuang atau bukan. Sebagai perusahaan perdagangan terbesar di Kekaisaran Awan Terapung, dikatakan bahwa seseorang dapat membeli apa saja di sana selama harganya tepat. Seseorang juga dapat membeli metode kultivasi alam surgawi yang legendaris dan keterampilan bela diri di sana. Namun, tujuan Luo Chen untuk perjalanan itu bukanlah untuk membeli semua yang ada di sekolah bela diri awan terapung, tetapi untuk menantang arena sekolah bela diri awan terapung. Formasi itu akan memperbaiki basis kultivasi semua orang di arena menjadi master bela diri kelas 1. Itu adalah kompetisi keterampilan bela diri kedua belah pihak. Jenis pertempuran itu memiliki dampak nyata pada penguasaan keterampilan bela diri peringkat rendah. Akibatnya, seniman bela diri peringkat rendah Kekaisaran Awan Terapung semua bersemangat untuk mengambil arena. Secara alami, Luo Chen tidak terkecuali. Tanpa energi spiritual, arena adalah tempat tercepat dan teraman baginya untuk meningkatkan teknik pedang salibnya. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan keluarga Luo, sekelompok orang menghentikan Luo Chen. Pemuda berjubah biru yang memimpin berdiri di tengah jalan. Dia melirik Luo Chen dan berkata, "Kudengar kamu beruntung, Luo Chen. Kamu telah berhasil sampai ke murid bela diri kelas 9? Selamat," kata pemuda berjubah biru dengan ekspresi kejam. "Aku ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda akhirnya berubah dari seekor anjing menjadi seorang pria berpakaian." Siapa pemuda itu? Luo Chen tercengang ketika melihat pemuda berjubah biru. Setelah beberapa lama, Luo Chen akhirnya ingat identitas pemuda berjubah biru itu. Dia adalah Li Junhui dari keluarga Li, keluarga terkemuka lainnya di kota Lingyun. Dia telah menjadi jenius teratas di keluarga Li. Sayangnya, Li Junhui gagal mengejar Luo Qingsui, jadi dia mencoba menggunakan beberapa trik kotor padanya. Akibatnya, dia terluka parah. Jika seorang penatua dari keluarga Li tidak berhasil campur tangan dalam waktu, Li Junhui akan meninggal sejak lama. Meski begitu, Li Junhui terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun. Murid lain dalam keluarga Li telah berhasil melampaui pencapaiannya selama periode itu, sehingga status dan identitasnya anjlok. Oleh karena itu, Li Junhui sangat membenci Luo Qingsui. Namun, dia bukan tandingannya, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Luo Chen. Itu sebabnya dia selalu mencari masalah dengannya. "Anjing yang baik tidak menghalangi jalan," kata Luo Chen dengan kerutan ringan di wajahnya. "Kamu masih sangat jahat." Ekspresi ganas muncul di wajah Li Junhui. Dia mendekat ke telinga Luo Chen dan berkata dengan keras, "Nak, kamu adalah seorang seniman bela diri sekarang. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati atau melumpuhkanmu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Ambil kesempatan ini untuk mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Setelah ini, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara lagi."
Luo Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi dingin dan tegas saat dia berteriak, "Enyahlah!" Zen Qi di tubuhnya menyatu dengan gelombang suara dan menyebar ke segala arah. Li Junhui tidak mengantisipasi serangan mendadak Luo Chen, dan dampaknya menyebabkan dia pusing. Dia terhuyung-huyung dan berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Seorang master bela diri kelas 1? Li Junhui mengangkat kepalanya dan menatap Luo Chen. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik orang yang telah memberinya informasi itu menjadi berkeping-keping. Menurut informasi yang dia terima, Luo Chen hanya seorang murid bela diri kelas 9. Itulah mengapa dia berani membawa beberapa orang bersamanya untuk menghentikan Luo Chen hari itu. Namun, Luo Chen bukan murid bela diri kelas 9, tetapi master bela diri kelas 1. Dia tidak percaya bahwa Luo Chen bisa menerobos dari murid bela diri kelas 9 ke master bela diri kelas 1 hanya dalam satu malam. Bahkan dia tidak bisa melakukannya di masa lalu. Jadi, bagaimana bisa sampah seperti Luo Chen melakukan itu? Kamu menebaknya dengan benar. Sudut mulut Luo Chen sedikit terangkat. Dia mendengus dan berkata, "Sayangnya, aku tidak akan memberimu hadiah." Sebelum dia selesai berbicara, Luo Chen menghunus pedangnya dari sarungnya. Dua sinar pedang melintas di udara saat mereka mengarah ke dada Li Junhui. Ada suara saat sutra itu terkoyak, dan dada Li Junhui tertusuk oleh dua luka yang begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya. Darah segar mengalir dari lukanya. Li Junhui berteriak kesakitan dan pingsan. Meskipun perbedaan antara murid bela diri kelas 9 dan master bela diri kelas 1 tidak terlalu besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditantang oleh Li Junhui. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan Li Junhui di depan umum. Hadiah 500 poin untuk energi spiritual, 100 untuk kemahiran teknik pedang silang. Dia mendengar suara prompt system, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia menyeka darah dari pedangnya dengan santai saat dia berteriak pada orang-orang di belakang Li Junhui. "Ambil tuanmu dan enyahlah." Para pengikut bersyukur bahwa mereka diampuni. Mereka mendukung Li Junhui dengan cepat dan berlari ke kejauhan. Kultivasi satu klik super system. Bab 7, Judul, Misi Tersembunyi VIP Tingkat Rendah. Ketika Luo Chen melihat Li Junhui dibawa pergi, dia mencabut pedangnya dan berjalan menuju ke arah sekolah bela diri awan terapung. Setelah Luo Chen pergi, orang-orang yang tertarik dengan keributan itu mulai berdiskusi dengan suara rendah. Pria itu adalah Luo Chen dari keluarga Luo kan? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia adalah sampah yang tidak bisa melakukan apapun dengan kultivasi? Seorang pria parubaya bertanya dengan ekspresi ragu di wajahnya. Jika master bela diri kelas 1 yang berusia 13 atau 14 tahun dianggap sampah, lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka juga sampah? Kamu belum pernah mendengar, Luo Chen memiliki pengalaman ajaib di pegunungan binatang iblis. Dia telah menembus ke murid bela diri kelas 9, tapi sekarang sepertinya keluarga Luo berusaha menyembunyikan kekuatan Luo Chen. Yang lain mengangguk setuju ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pria itu. Kemampuan yang ditunjukkan Luo Chen jelas milik master bela diri kelas 1. Mereka tidak percaya bahwa Luo Chen bisa menerobos dari murid bela diri kelas 9 ke master bela diri kelas 1 hanya dalam satu malam. Jika Luo Chen benar-benar jenius, dia tidak akan tinggal di tempat kecil seperti kota Lingyun. Luo Chen tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang itu. Dia sudah tiba di luar sekolah bela diri awan terapung. Luo Chen berdiri di luar sekolah bela diri awan terapung. Dia melihat sekeliling dengan santai sebelum dia mendorong pintu terbuka dan berjalan ke kompleks. Seorang lelaki tua berpakaian rapi berdiri di belakang konter di aula. Ketika dia melihat Luo Chen berjalan ke aula, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Chen, selamat datang di sekolah bela diri awan terapung. Aku adalah manajer cabang ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk Anda?" "Halo, penjaga toko." Luo Chen mengangguk dengan tenang. Luo Chen tidak merasa aneh bahwa lelaki tua itu tahu identitasnya. Ada banyak cabang sekolah bela diri awan terapung di seluruh kekaisaran awan terapung, jadi mereka pasti memiliki cara untuk mengumpulkan informasi. "Aku ingin memasuki arena tantangan.
Aku harap Anda dapat mengaturnya untukku, kata Luo Chen muram sambil menatap lelaki tua itu. Meskipun keluarga Luo tidak penting di Kekaisaran Awan Terapung, mereka adalah salah satu dari dua penguasa di kota Lingyun. Mereka juga bagian dari cabang sekolah bela diri Awan Terapung, jadi mereka akan memiliki beberapa hak istimewa. Setiap murid langsung dari keluarga Luo memiliki 10 tantangan gratis di arena setiap tahun. Luo Chen tidak pernah memanfaatkan peluang itu di masa lalu, jadi itu sia-sia. Ketika lelaki tua itu mendengar itu, dia segera mengambil token kecil dari konter dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Chen, ambil token ini dan tunggu tantangannya." Luo Chen tercengang ketika dia melihat token itu. Dia segera berkata kepada lelaki tua itu, "Beri aku token VIP tingkat rendah." "Kamu terlalu murah hati." Bukan salah Luo Chen bahwa dia tidak bisa tetap tenang. Orang harus tahu bahwa token VIP sekolah bela diri Awan Terapung bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan, bahkan jika itu adalah token VIP peringkat terendah. Di seluruh kota Lingyun, selain Luo Kingsway yang telah pergi ke Flowing Cloud Institution, hanya pemimpin keluarga Luo dan Li yang memiliki token VIP tingkat rendah dari sekolah bela diri Awan Terapung. Tuan Muda Chen, Anda telah menembus dari kelas 9 ke Master Bela Diri kelas 1 dalam semalam. Dengan bakat seperti itu, Anda sudah dapat memiliki token VIP tingkat rendah, kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Luo Chen tidak terlalu terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Sekolah bela diri Awan Terapung memiliki kemampuan pengumpulan intelijen yang baik, jadi mereka ingin mengetahui kekuatan Luo Chen. Itu tidak masalah. Terima kasih banyak, penjaga toko. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu sambil mengambil token VIP tingkat rendah. Saat Luo Chen mengambil token VIP tingkat rendah, suara prompt sistem terdengar di benaknya sekali lagi. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan token VIP tingkat rendah sekolah bela diri Awan Terapung. Kamu telah menyelesaikan misi tersembunyi, VIP tingkat rendah, dan menerima hadiah 2000 poin energi spiritual." Kultivasi satu klik super system. Bab 8, Judul, Fenomena Terobosan Teknik Kultivasi Antara Langit dan Bumi. Ketika jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar suara prompt system. Setelah itu, dia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, "Penjaga toko, bisakah kamu menyiapkan kamar yang tenang untukku?" "Sangat baik." Pria tua itu mengangguk ketika dia mendengar itu. Dia memanggil seorang anggota staf dan menyuruhnya untuk memimpin Luo Chen ke ruangan sunyi yang dimaksudkan untuk berkultivasi. Setelah Luo Chen pergi, sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka di dinding di belakang lelaki tua itu. Setelah itu, seorang pemuda yang sangat tampan berjalan keluar dari pintu rahasia. Dia melihat ke arah di mana Luo Chen pergi. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. "Tuan Muda Su." Pria tua itu memandang Tuan Muda dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah. Meskipun kecepatan peningkatan Luo Chen agak aneh, dia seharusnya tidak bisa mendapatkan token VIP tingkat rendah kan? "Xie, kamu masih tidak mengerti?" Tuan Muda Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Sebelum Luo Chen pergi ke pegunungan binatang iblis, dia hanyalah orang biasa yang tidak bisa berkultivasi. Namun, dia telah hilang di pegunungan binatang iblis dengan harga yang lebih murah. Dari 2 hari, ketika dia muncul kembali, dia sudah menjadi murid bela diri kelas 9. Setelah itu, dia menerobos ke Master Bela Diri kelas 1 hanya dalam 1 malam. Apakah itu mungkin jika dia tidak mendapatkan bantuan dari seorang ahli? Apa maksudmu, Tuan Muda Su?" Ketika penjaga toko mendengar itu, pupil matanya menyusut dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada seorang ahli di belakang Luo Chen untuk membantunya menerobos ke ranah Xiantian? Tuan Muda Su mengangguk ringan dan bergumam, orang itu berhasil mengangkat orang biasa ke kelas 9 atau bahkan Master Bela Diri kelas 1. Itu akan membutuhkan seorang praktisi panggung tertinggi untuk melakukannya. Luo Chen benar-benar beruntung. Xie bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Su. Dia melihat ke arah di mana Luo Chen pergi, dan matanya dipenuhi dengan rasa iri. Pada saat yang sama, Luo Chen, yang membuat Xie iri, telah tiba di ruangan yang tenang di mana staf telah membawanya. Dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya dalam kegelapan. Luo Chen duduk bersila dan memanggil stats window-nya diam-diam. "Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 1, 10/20.000. Kelas kultivasi, kelas sampah, 0/1000. Teknik kultivasi, mantra pengumpulan ki keluarga Luo, puncak kesempurnaan, kecakapan 1/5000.
Teknik bela diri, mantra pedang silang, penguasaan teladan, kecakapan 399/500. Energi spiritual, 9444, tingkat pertumbuhan saat ini 34 poin per menit. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengangkat tangannya dan menekan kolom metode kultivasi. Energi spiritual telah dikonsumsi dengan cepat, dan pada saat yang sama, sistem prompt sound terus berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan mantra pengumpulan ki keluarga Luo ke surga persatuan manusia. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 50 per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil meningkatkan teknik kultivasi ke Heaven Human Unity. Prestasi ini, Heaven Human Unity, dihargai dengan 5.000 energi spiritual dan teknik kultivasi acak. Luo Chen sedang tidak ingin memperhatikan ke suara prompt system. Pada saat itu, dia seperti lubang tanpa dasar saat dia dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya. Pusaran energi spiritual kecil telah terbentuk di ruangan yang sunyi hanya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, langit di atas sekolah bela diri awan terapung tiba-tiba menjadi gelap. Setelah itu, cahaya bintang redup jatuh dari langit, seolah-olah tidak menemui hambatan apapun ketika mendarat di Luo Chen, yang masih berada di ruang tenang. Semua praktisi di kota Lingyun tanpa sadar melihat ke arah sekolah bela diri awan terapung, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setiap praktisi akrab dengan fenomena semacam itu. Itu dipicu ketika teknik kultivasi atau kultivasi tingkat tinggi mencapai tahap keesaan manusia dan alam. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa memicu fenomena itu di kota Lingyun selama 100 tahun terakhir, bahkan jenius super, Luo Qingsui. Kultivasi satu klik super system. Bab 9, Judul, Seluruh Kota Terkejut. Luo Chen perlahan menghembuskan napas busuk di ruangan yang sunyi saat cahaya bintang muncul di matanya. Luo Chen bergumam ketika dia merasakan Zen Qi memenuhi tubuhnya. Memang, bahkan teknik kultivasi tingkat terendah akan memungkinkan seorang seniman bela diri untuk menjalani transformasi lengkap. Jumlah Zen Qi di tubuhku saat ini mungkin hampir sama dengan seorang master bela diri kelas 5 biasa. Hanya mantra pengumpulan ki keluarga Luo tingkat rendah yang dapat meningkatkan jumlah persatuan manusia surga di tubuhku hampir 40%. Bagaimana jika itu adalah teknik kultivasi lainnya? Mata Luo Chen berbinar ketika dia memikirkan itu. Dia memikirkan sistem prompt sound. Dia dengan cepat bertanya dalam hatinya, "Sistem, di mana teknik kultivasi acak yang kamu berikan kepadaku? Apakah kamu ingin menarik hadiahnya sekarang?" Suara prompt sistem bergema di benak Luo Chen. "Tarik hadiahnya segera," Luo Chen memesan dengan cepat, tanpa ragu-ragu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen merasa penglihatannya kabur. Seolah-olah dia berada di langit berbintang. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda muncul di sekelilingnya. Luo Chen tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa sistem prom. Dia segera mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya terdekat. Bola cahaya itu pecah, dan pemandangan di depan mata Luo Chen dengan cepat menghilang. Pada saat dia sadar kembali, Luo Chen sudah kembali ke ruangan yang sunyi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan teknik kultivasi peringkat kuning kelas atas, mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing. Saat suara prompt sistem bergema, Luo Chen merasakan sejumlah besar informasi asing melonjak ke dalam pikirannya. Itu terkait dengan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Metode kultivasi peringkat kuning kelas atas. Luo Chen terkejut sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kultivasi teknik kultivasi mantra pengumpulan ki keluarga Luo berada di level terendah. Itu hanya pada peringkat kuning tingkat rendah. Keterampilan itu hanya bisa memungkinkan kultivasi seseorang mencapai Grand Martial Master. Jika seseorang ingin menerobos ke Grand Master bawaan, itu akan tergantung pada bakatnya. Teknik kultivasi peringkat kuning kelas atas sudah cukup untuk membiarkan kultivasi seseorang mencapai Grand Master bawaan. Jika Ion adalah seorang jenius seperti Luo Qingsui, seseorang bahkan bisa menerobos ke alam Xiantian dengan teknik kultivasi peringkat kuning kelas atas. Namun, itulah mengapa Luo Chen senang. Bahkan jika kultivasi hanya teknik peringkat kuning tingkat rendah, tidak akan ada hambatan dengan sistem. Dia senang bahwa teknik kultivasi peringkat kuning kelas atas harus dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan energi spiritualnya sedikit. Saat dia memikirkan hal itu, Luo Chen segera mencoba mengedarkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Segera, dia tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Saat Luo Chen memasuki kondisi kultivasi,
para pejuang di kota Lingyun juga telah pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh fenomena yang tidak biasa. Semua orang di kota itu sangat terkejut. Aku tidak pernah membayangkan jenius tak tertandingi lainnya di kota Lingyun akan dapat memajukan teknik kultivasinya ke tahap keesaan manusia dan alam. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum para ahli dari Flowing Cloud Institution tiba di kota Lingyun. Aku penasaran siapa orang yang beruntung itu. Seharusnya seseorang dari generasi yang lebih tua. Di antara generasi muda di kota Lingyun, selain Luo Qingsui yang telah pergi ke Flowing Cloud Institution, tidak ada orang lain yang memiliki bakat untuk memahami teknik kultivasi untuk tahap keesaan manusia dan alam, kan? Apakah orang ini ahli dari generasi yang lebih tua atau tidak? Fakta bahwa mereka dapat memajukan teknik kultivasi mereka ke tahap keesaan manusia dan alam berarti bahwa semua kekuatan utama kota Lingyun akan berjuang untuk menyenangkannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah naik dari level terendah menjadi bangsawan yang tak tertandingi. Semua kekuatan utama kota Lingyun, akankah kekuatan lain di kota Lingyun masih dapat bersaing dengannya sekarang setelah dia membuat terobosan di sekolah bela diri awan terapung? Dibandingkan dengan mereka yang berada di luar sekolah bela diri awan terapung yang tidak menyadarinya, manajer sekolah bela diri awan terapung, Xie, dan Tuan Muda Su yang sangat tampan sedang melihat ke arah di mana Luo Chen telah pergi. Mereka terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Kultivasi satu klik super system. Bab 10. Judul, Fungsi Baru Token Menteri Tamu. Tuan Muda Su akhirnya tersadar kembali setelah waktu yang lama dan berkata pelan, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa di tempat terpencil seperti kota Lingyun, akan ada seorang jenius yang dapat memahami teknik kultivasi tahap keesaan manusia dan alam. Bahkan di ibu kota, tipe jenius ini jarang terjadi. Bahkan lebih menarik bahwa jenius ini selalu dianggap sebagai sampah. Menarik, benar-benar menarik." Tuan Muda Su membalik pergelangan tangannya setelah dia mengatakan itu, dan sebuah token logam muncul di tangannya. Tangan, di bagian depan token ada simbol aneh, dan kata Su ditulis di bagian belakang dengan kait perak. Ini adalah tanda tamu keluarga Su? Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat token di tangan Tuan Muda Su. Instruksikan semua personel yang mengetahui situasi ini untuk tidak mengungkapkan identitas Luo Chen kepada publik. Beritahu publik bahwa orang yang menemukan teknik kultivasi persatuan manusia surga adalah ahli tua dari sekolah bela diri awan terapung. Tuan Muda Su melemparkan token di tangannya ke manajer, Xie. Dia berkata dengan lemah, "Juga, kamu dapat menyimpan token tamu ini untuk saat ini. Jika Luo Chen selamat dari kompetisi klan keluarga Luo, kamu dapat mengirim token ini ke Luo Chen di keluarga Luo atas nama keluarga Su." Penjaga toko, Xie, mengangguk dan menyimpan token dengan hati-hati. Dia melihat ke arah di mana Luo Chen pergi, dan matanya dipenuhi dengan rasa iri. Dia tahu apa yang diwakili oleh token itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa berjalan dengan bebas di sebagian besar tempat di Kekaisaran Awan Terapung selama dia memiliki token itu. Luo Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar ruangan. Suara prompt sistem bergema di benaknya lagi setelah dia mencoba mengedarkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memahami mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah mengolah lebih dari 2 teknik kultivasi. Fungsi tambahan dari teknik kultivasi telah diaktifkan. Tuan rumah dapat beralih di antara teknik kultivasi dengan bebas, tetapi efek energi spiritual teknik kultivasi akan tetap sama. Wajah Luo Chen bersinar dengan gembira ketika dia mendengar suara sistem prompt. Dia dengan cepat memanggil panel atribut. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 1, 10/20.000. Kelas kultivasi, kelas sampah, 0/1000. Metode kultivasi saat ini, mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing, pemula, kemahiran 1/5000. Teknik kultivasi yang dapat diganti, pengumpulan ki keluarga Luo mantra, Heaven Human Unity, Proficiency Max. Martial Skill, Crossword Spell, Exemplary Mastery, Proficiency 399/500. Spiritual Energy, 10.485, tingkat pertumbuhan saat ini, 50 per menit. Fungsi ini muncul tepat pada waktunya, gumam Luo Chen sambil dia melihat ke jendela statistiknya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan fakta bahwa terobosannya ke tahap keesaan manusia dan alam telah menyebabkan fenomena itu. Luo Chen percaya bahwa banyak orang di sekolah bela diri awan terapung tahu bahwa dialah yang melakukan itu. Jika bukan karena fungsi tambahan dari skill itu, dia akan berada dalam masalah jika dia menggunakan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing secara sembarangan.
Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakatnya seorang jenius, dia tidak dapat mengubah teknik kultivasinya dan menyelesaikan transformasi Zenki dalam waktu sesingkat itu. Lebih jauh lagi, kekuatan mantra pengumpulan jiwa kekurangan Dasing jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan mantra pengumpulan Ki keluarga Luo dari kultivasinya hingga panggung keesaan manusia dan alam. Kekuatannya akan berkurang secara signifikan dalam waktu singkat jika dia tidak memiliki kemampuan tambahan dari teknik kultivasi itu. Luo Chen perlahan berdiri, mendorong pintu kamar yang sunyi terbuka, dan berjalan menuju arena setelah mengalihkan teknik kultivasinya ke mantra pengumpulan Ki keluarga Luo. Meskipun dia secara tak terduga menerobos ke tahap keesaan manusia dan alam, Luo Chen tidak melupakan tujuan utamanya di sekolah bela diri awan terapung. Kultivasi satu klik super system. Bab 11. Judul, Tantangan di Panggung. Di dalam sekolah bela diri awan terapung, 10 arena besar diatur secara berurutan. Ada praktisi yang bersaing di masing-masing arena. Kursi penonton di kedua sisi dipenuhi orang, berteriak dari waktu ke waktu. Luar biasa, Luo Chen memalingkan muka dari arena dan mendecakkan lidahnya dengan kagum. Setiap arena terbuat dari batu api hitam. Batu jenis ini tidak memiliki ciri khusus selain kekokohannya, tetapi meskipun demikian, nilai Black Fire Stone masih cukup tinggi. Biaya membangun arena batu api hitam sudah cukup untuk keluarga seperti keluarga Luo untuk memelihara Master Bela Diri kelas 9 atau bahkan Master Bela Diri Agung. Di kota Lingyun, mungkin hanya sekolah bela diri awan terapung yang memiliki keberanian untuk membangun 10 cincin batu api hitam sekaligus. Tolong daftarkanku, kata Luo Chen sambil berjalan ke pusat pendaftaran dan menyerahkan sertifikat VIP tingkat rendah kepada staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran. VIP kelas rendah? Staf melihat sertifikat VIP peringkat rendah yang diserahkan Luo Chen dan terkejut. Namun, dia tidak banyak bicara. Setelah mendaftarkan Luo Chen, dia mengembalikan sertifikat VIP kepada Luo Chen dan berkata dengan hormat, "Kamu berada di ring ke-7. Penantang berikutnya adalah kamu. Mengenai identitasku, tolong rahasiakan untukku," kata Luo Chen. Sertifikat VIP dan berkata kepada staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Sebelum anggota staf bisa mengatakan apa-apa, Luo Chen berjalan langsung ke ring ke-7. Luo Chen baru saja berjalan ke bagian bawah ring ke-7 ketika seorang pria berotot di atas ring memukul mundur lawannya dengan telapak tangan dan menang. Gelombang sorakan langsung terdengar dari penonton di sekitarnya. Jelas, kekuatan pria ini tidak buruk, jika tidak akan ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Pembawa acara muncul di arena di beberapa titik dan dengan keras mengumumkan, "Selamat kepada Feng Han karena telah memenangkan 3 kemenangan berturut-turut." Selanjutnya, selama Feng Han dapat mengalahkan lawannya, dia akan menjadi orang pertama yang memenangkan 5 kemenangan berturut-turut hari ini, dan menangkan hadiah misterius yang disiapkan oleh sekolah bela diri awan terapung. Selanjutnya, mari kita undang penantang berikutnya ke atas panggung. Kebetulan sekali, Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dengan ketukan kakinya, dia melompat ke udara dan mendarat di atas panggung. Melihat Luo Chen melangkah ke arena, penonton di sekitarnya menjadi gempar. Bukankah itu Luo Chen dari keluarga Luo? Kudengar keberuntungannya cukup bagus. Dari sampah menjadi murid bela diri kelas 9? Beritamu sudah ketinggalan zaman. Luo Chen ini sudah menjadi master bela diri kelas 1. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Li Junhui dari keluarga Li. Dia mengalahkan Li Junhui? Apakah kamu bercanda? Bukankah Luo Chen ini terkenal tidak berguna? Bahkan jika dia bisa menggunakan kultivasi, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Li Junhui, kan? Li Junhui memang dikalahkan oleh Luo Chen. Namun, Li Junhui itu bukan jenius dari keluarga Li. Akan sangat memalukan jika master bela diri kelas 1 kalah dari murid bela diri kelas 9. Kamu benar, Luo Chen yang menantang Feng Han saat ini. Bukankah dia meminta masalah? Feng Han telah mencapai penyempurnaan yang mendominasi. Aku khawatir Luo Chen tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 kali serangan darinya. Siapa yang tahu, mungkin dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk bangga pada dirinya sendiri. Contoh seperti itu tidak biasa. Luo Chen secara alami mendengar diskusi di antara hadirin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dalam kesan banyak orang, dia masih sampah keluarga Luo, jadi wajar jika tidak ada yang terlalu memikirkannya. Mengambil pedang kayu dari rak senjata, Luo Chen menangkupkan tangannya ke arah Feng Han dan berkata dengan serius, "Tolong beri bimbingan." Kultivasi satu klik super system. Bab 12. Judul, Misi Kemenangan. Jadi itu Tuan Muda Chen.
Feng Han menghela nafas lega ketika melihat bahwa lawannya adalah Luo Chen. Citra Luo Chen tentang orang yang tidak berguna telah lama mengakar kuat di hati orang-orang. Bahkan dia tidak terkecuali. Selain itu, menurutnya, bahkan jika Luo Chen memiliki basis kultivasi, seberapa dalam pelatihan keterampilan bela diri, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Luo Chen. Sepertinya hadiah misterius dari sekolah bela diri awan terapung adalah milikku. Aku ingin tahu apakah itu senjata atau pil obat? Feng Han memandang Luo Chen dan berpikir sendiri. Bisakah Anda mengumumkan awalnya? Melihat ekspresi wajah Feng Han, Luo Chen bisa menebak apa yang dia pikirkan, tetapi Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat tuan rumah dan bertanya. Pertempuran dimulai. Pembawa acara memandang Feng Han. Ketika dia melihat Feng Han mengangguk sebagai konfirmasi, dia segera berkata, Tuan Muda Chen, kamu pergi dulu. Feng Han menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap Luo Chen. Dia berkata dengan lemah, aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku menang dengan mengandalkan cara yang buruk. Mendengar kata-kata Feng Han, ledakan tawa datang dari kursi penonton di kedua sisi. Luo Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa yang datang dari kedua sisi. Matanya sedikit fokus. Dia mengedarkan mantra pengumpulan ki keluarga Luo secara ekstrim dan bergegas menuju Feng Han. Bodoh, Feng Han menggelengkan kepalanya dan merasakan sedikit penghinaan di hatinya. Jika Luo Chen memilih untuk bertarung dengannya, Luo Chen mungkin bisa bertarung dengannya beberapa gerakan lagi dengan keunggulan senjatanya. Namun, Luo Chen memilih untuk melawannya secara langsung. Dengan cara ini, selain membuatnya kalah lebih cepat, tidak ada kemungkinan lain. Hadiah misterius dari sekolah bela diri awan terapung adalah milikku. Feng Han tertawa dan mendesak Zenki di tubuhnya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih Luo Chen. Selama dia bisa menahan Luo Chen, hasil dari pertempuran ini akan diputuskan. Namun, yang mengejutkan Feng Han adalah Luo Chen sepertinya tidak melihat tangannya. Luo Chen seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya saat dia menabrak dada Feng Han. Dan ini juga memungkinkan dia untuk dengan mudah meletakkan tangannya di bahu Luo Chen. Aku menang begitu saja. Feng Han tampak sedikit bingung. Dia tidak berpikir bahwa Luo Chen masih bisa menang setelah bahu Luo Chen dicengkeram olehnya. Mungkin Tuan Muda Chen dari keluarga Luo ini tidak memiliki pengalaman bertarung yang cukup. Aku akan membuang Luo Chen ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Feng Han meraih bahu Luo Chen dan mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama, mencoba membuang Luo Chen keluar dari arena. Namun, sebelum Feng Han bisa melakukan itu, senyum penuh arti tiba-tiba muncul di wajah Luo Chen. Mantra pengumpulan ki keluarga Luo, yang telah mencapai persatuan manusia surga, tiba-tiba meletus. Zenki yang kuat langsung memaksa Feng Han kembali. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang kayu di tangannya. Dua sinar pedang saling bersilangan, mekar di depan dada Feng Han. Feng Han menjerit kesakitan. Dia benar-benar dijatuhkan dari arena oleh Luo Chen. Ada dua bekas pedang bersilangan di dadanya. Melihat adegan ini, penonton di kedua sisi arena langsung terdiam. Pembawa acara juga terpana di tempat, seolah-olah dia tidak berharap Luo Chen mengalahkan Feng Han dengan begitu mudah. Bisakah Anda mengumumkan hasilnya? Luo Chen memegang pedang kayu dan menatap pembawa acara yang tertegun di tempat. Ketika tuan rumah mendengar ini, dia sepertinya terbangun dari mimpi. Kemudian, dia buru-buru mengumumkan, dalam pertempuran ini, pemenangnya Luo Chen. Segera setelah suara tuan rumah memudar, suara prompt system terdengar di benak Luo Chen. Ding, selamat tuan rumah telah mengalahkan Feng Han. Hadiah 100 energi spiritual, 100 crossword spell untuk crossword spell proficiency. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memicu misi batas waktu 5 kemenangan beruntun. Silakan dapatkan 5 kemenangan berturut-turut di arena tantangan sekolah bela diri awan terapung hari ini. Anda diberi hadiah 10.000 energi spiritual dan keterampilan gerakan acak. Kultivasi 1 klik super system. Bab 13. Judul, Luo Chen memamerkan kekuatannya. Ketika Luo Chen mendengar tentang sistem prompt sound, wajahnya tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa alasan dia ingin menggunakan cincin itu untuk meningkatkan crossword spell dari crossword spell adalah karena dia secara tidak sengaja memicu misi batas waktu. Pada saat yang sama, penonton di antara penonton juga kembali sadar. Melihat Luo Chen yang berdiri di arena, mereka mulai berdiskusi lagi. Apakah aku melihat sesuatu? Feng Han benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan? Luo Chen sebenarnya sangat kuat.
Seseorang berkata dengan suara rendah. Luo Chen ini benar-benar akan membalikkan keadaan. Dia hanya beruntung. Jika bukan karena Feng Han meremehkannya, Luo Chen ini tidak akan pernah memiliki kesempatan. Ketika orang-orang di belakang mengetahui kekuatan Luo Chen, mengapa mereka memberinya kesempatan lagi? Seseorang di samping membalas. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Benar, jika bukan karena Feng Han meremehkan lawannya, bagaimana mungkin Luo Chen menang melawan Feng Han? Kata-kata pria itu bergema dengan sekelompok orang. Tidak diketahui apakah mereka benar-benar berpikir begitu, atau mereka hanya tidak mau mengakui bahwa sampah dalam kesan mereka telah mengalami transformasi yang tampak seperti dia telah dilahirkan kembali, dan bahkan sedikit di atas mereka. Mendengar diskusi di sekitarnya, Luo Chen tidak keberatan dan tersenyum. Dia kemudian berkata kepada pembawa acara, silakan undang penantang berikutnya ke atas panggung. Tuan Muda Chen, Anda masih ingin melanjutkan tantangan? Ketika tuan rumah mendengar kata-kata Luo Chen, dia tanpa sadar bertanya. Menurutnya, alasan Luo Chen bisa mengalahkan Feng Han murni karena keberuntungan. Setelah memenangkan satu pertandingan, Luo Chen sebenarnya berencana untuk terus menantang Feng Han. Tidakkah Luo Chen tahu bahwa jika dia terus menantang, berapa banyak orang yang ingin mencubit kesemek lembut seperti dia? Aku akan mencobanya. Lagi pula, aku tidak akan kehilangan apapun jika aku kalahkan. Luo Chen berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah menerima kenyataan bahwa dia telah kalah. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Pembawa acara tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke panggung di bawah dan berkata dengan keras, penantang berikutnya, silakan naik ke atas panggung. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, seorang pria kurus melompat dan mendarat di atas ring. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen dan mengungkapkan senyum penuh tekad. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Chen, terima kasih telah membiarkan aku menang. Mendengar kata-kata pria kurus itu, ledakan tawa datang dari hadirin. Para penantang yang tidak naik ke atas panggung memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka diam-diam mengutuk diri mereka sendiri karena tidak memiliki keberuntungan untuk bertemu Luo Chen. Luo Chen hanya tersenyum dan tatapannya jatuh pada pembawa acara. Tuan rumah mengerti dan buru-buru mengumumkan pertempuran dimulai. Sebelum dia selesai berbicara, pria kurus itu sudah menggunakan teknik asalnya. Seluruh tubuhnya seperti hantu saat dia dengan cepat muncul di belakang Luo Chen. Dia tiba-tiba melayang ke udara dan tangannya membawa angin kencang saat dia menabrak punggung Luo Chen. Mendengar suara angin bertiup di belakangnya, Luo Chen dengan cepat berbalik dan mengedarkan mantra pengumpulan ki keluarga Luo dengan seluruh kekuatannya. Dia melambaikan pedang kayu di tangannya dan dua sinar pedang saling bersilangan, membentuk salib yang mempesona saat dia menyerang pria kurus itu. Reaksinya begitu cepat, pria kurus itu tidak menyangka reaksi Luo Chen begitu cepat. Dia berada di udara dan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia menabrak bilah pedang Luo Chen. Cahaya berdarah muncul di udara. Pria kurus itu terbang mundur dan jatuh di bawah arena. Luo Chen menatap tuan rumah yang tercengang dengan senyum di wajahnya. Dalam pertempuran ini, pemenangnya adalah Luo Chen. Tuan rumah melihat Luo Chen menatapnya dan dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan dengan cepat mengumumkan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan lawan. Hadiah 200 energi spiritual, 200 pael pedang silang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan crossword pael ke domination refinement, 199/1500. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut di arena tantangan. Tingkat penyelesaian misi batas waktu, 2/5. Kultivasi 1 klik super system. Bab 14. Judul, Konfrontasi Tit for Tat. Luo Chen menang lagi, terengah-engah bisa terdengar dari penonton, seolah-olah sulit dipercaya bahwa Luo Chen benar-benar bisa mengalahkan orang lain. Idiot itu juga meremehkan lawannya. Seseorang berkata dengan jijik, dia jelas tahu bahwa Luo Chen memiliki kekuatan, tetapi dia masih berani menempatkan dirinya di udara. Tapi mengesampingkan ini, teknik pedang silang yang baru saja digunakan Luo Chen seharusnya sudah mencapai tingkat penguasaan teladan, kan? Kecepatan cahaya pedang muncul begitu cepat. Jelas bahwa penguasaannya terhadap teknik pedang silang telah mencapai tingkat tertentu. Ini hanya ranah penguasaan teladan. Orang yang baru saja berbicara mencibir dan berkata, ada banyak seniman bela diri yang telah mencapai alam penguasaan teladan atau bahkan alam pemurnian yang mendominasi di arena tantangan. Luo Chen ini baru saja mencapai ranah penguasaan teladan dengan kultivasi teknik pedang silang. Jika dia benar-benar bertarung dengan orang lain,
akan lebih baik kalah daripada menang. Ketika mereka mendengar pria itu meremehkan Luo Chen, penonton di sekitarnya tidak bisa tidak membantu tetapi melemparkan pandangan mereka pada pria yang berbicara. Ketika mereka melihat seragam murid keluarga Li di tubuhnya, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarga Li dan keluarga Luo seperti api dan air. Murid-murid dari kedua keluarga tidak tahan melihat satu sama lain. Karena pria ini adalah murid keluarga Li, sangat normal baginya untuk meremehkan Luo Chen. Lihat, seseorang menantang Luo Chen lagi. Seseorang tiba-tiba berbicara, menyela diskusi orang banyak. Semua orang di antara penonton dengan cepat melihat ke arah ring. Mereka melihat seorang pria muda mengenakan seragam murid keluarga Li berdiri di atas ring, menatap Luo Chen yang berdiri tidak jauh. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Itu Li Hanjiang dari keluarga Li? Dikatakan bahwa dia berada di peringkat 10 besar di antara murid generasi ketiga keluarga Li, dan dia bahkan telah mengembangkan teknik pedang gelombang tumpang tindih hingga penyempurnaan yang mendominasi. Ada sangat sedikit murid di keluarga Li yang bisa menandingi dia, seorang penonton berseru. Ini sepupuku, Li Hanjiang. Murid keluarga Li yang telah meremehkan Luo Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Sepupuku secara pribadi akan mengambil tindakan. Luo Chen tidak akan pernah menang lagi. Penonton di tribun penonton berhenti berbicara ketika mereka mendengar ini. Mereka tentu tidak asing dengan nama Li Hanjiang. Oleh karena itu, tidak ada yang secara naif berpikir bahwa Luo Chen akan menjadi tandingan Li Hanjiang. Lagi pula, dengan hubungan antara keluarga Li dan keluarga Luo, para murid keluarga Li akan selalu melawan murid-murid keluarga Luo. Tidak mungkin bagi Li Hanjiang untuk meremehkan lawannya. Di arena, Li Hanjiang tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia memandang Luo Chen dan berkata dengan senyum dingin, "Aku tidak pernah berpikir bahwa sampah keluarga Luo seperti kamu akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi keberuntungan kamu berakhir di sini. Apakah kamu ingin keluar dari arena dengan kamu sendiri, atau kamu ingin aku menjatuhkanmu dari arena?" Wajah Luo Chen tenggelam ketika dia mendengar itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Kalau tidak, bukan aku yang akan kehilangan muka nanti. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan setelah menerobos ke master bela diri kelas 1? Li Hanjiang mencibir dan menatap pembawa acara. Dia berkata dengan ringan, "Bisakah Anda mengumumkan awalnya?" Mendengar kata-kata Li Hanjiang, pembawa acara tanpa sadar menatap Luo Chen. Melihat Luo Chen menganggukkan kepalanya, pembawa acara dengan keras mengumumkan pertempuran dimulai. Begitu suara pembawa acara memudar, Li Hanjiang dan Luo Chen bergegas menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Pedang kayu di tangan mereka menusuk ke arah titik vital satu sama lain. Melihat adegan ini, tidak peduli apakah itu penonton atau praktisi di bawah panggung, mereka tidak bisa menahan napas dan menatap panggung. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 15. Judul, Teknik Pedang Silang Penyempurnaan yang Mendominasi. Kedua pedang kayu itu bertabrakan, menghasilkan suara yang tumpul. Li Hanjiang dan Luo Chen sama-sama mundur beberapa langkah, lalu mengayunkan pedang kayu itu lagi, saling menekan. Li Hanjiang sebenarnya dirugikan. Seseorang memperhatikan bahwa Li Hanjiang telah mundur 4 langkah dalam pertukaran tadi, tetapi Luo Chen hanya mundur 3 langkah dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Itu hanya 1 atau 2 langkah. Tidak berarti apa-apa. Seseorang di sebelahnya menambahkan, "Ini hanya 1 atau 2 langkah, tidak berarti ada yang salah." Tapi Luo Chen ini mampu bertarung setara dengan Li Hanjiang. Dia harus bangga pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menjadi seorang pejuang untuk waktu yang lama. Hanya beberapa hari, lupakan saja. Mendengar kata-kata pria itu, sekitarnya orang-orang agak iri pada Luo Chen. Luo Chen telah berubah dari sampah yang tidak bisa menggunakan kultivasi menjadi master bela diri kelas 1. Sekarang, dia mampu melawan Li Hanjiang dari keluarga Li untuk bermain imbang di arena, tetapi hanya butuh beberapa hari. Keberuntungan semacam ini benar-benar patut ditiru. Dibandingkan dengan penonton di arena, hati Li Hanjiang dipenuhi dengan kecemburuan dan kegilaan. Dalam tabrakan dengan Luo Chen barusan, dia sebenarnya sedikit dirugikan. Mengapa? Dia telah bekerja keras sejak dia masih kecil. Dia mengandalkan kerja keras dan kerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat penyempurnaan yang mendominasi. Dalam hal kekuatan, di antara generasi muda di kota Lingyun, dia bisa berada di peringkat 20 besar. Dia selalu bangga dengan kekuatan seperti itu, tapi hari ini,
Dia sedikit ditekan oleh Luo Chen, sampah terkenal di kota Lingyun. Ini tidak mungkin, Li Hanjiang tiba-tiba meraung marah. Matanya dipenuhi kegilaan. Dia terus mengayunkan pedang kayu di tangannya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya seperti lapisan gelombang, memberinya tekanan luar biasa. Ekspresi Luo Chen menjadi serius. Dia diam-diam mengedarkan mantra pengumpulan ki keluarga Luo dan melambaikan pedang kayu di tangannya. Dua cahaya pedang ditembakkan, membentuk cahaya pedang berbentuk salib di udara dan terbang menuju Li Hanjiang. Cahaya pedang bertabrakan dengan lapisan cahaya pedang, dan keduanya menghilang. Kedua pedang kayu itu mengeluarkan suara tabrakan yang tumpul. Luo Chen dan Li Hanjiang keduanya mundur beberapa langkah. Penyempurnaan yang mendominasi, Li Hanjiang berhenti bergerak. Dia menatap Luo Chen dan berteriak tanpa sadar. Teknik pedang silangmu juga telah mencapai penyempurnaan yang mendominasi? Mendengar kata-kata Li Hanjiang, para seniman bela diri di bawah arena dan penonton gempar. Sepupu Li Hanjiang yang lebih muda, Li Hanyun, yang dengan gila-gilaan meremehkan Luo Chen, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan menjadi seperti sepupunya, Li Hanjiang, yang telah menguasai keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat rendah hingga penyempurnaan mendominasi. Dilihat dari cahaya pedang berbentuk salib yang telah ditebas Luo Chen sebelumnya, teknik pedang silangnya seharusnya hanya berada pada tingkat penguasaan penuh kultivasi. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa dia benar tentang teknik pedang silang. Mungkinkah sebuah pikiran absurd tiba-tiba muncul di benak Li Hanyun? Dia bergumam, mungkinkah Luo Chen telah meningkatkan teknik pedang silang ke penyempurnaan yang mendominasi selama pertempuran barusan? Bagaimana ini mungkin? Li Hanyun segera menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan ide absurd ini ke belakang pikirannya. Luo Chen, sampah itu, juga bisa menerobos dalam pertempuran? Sepupu, kamu harus mengalahkan sampah Luo Chen itu. Menenangkan dirinya, Li Hanyun menatap Li Hanjiang di arena dan berdoa dalam hatinya. Di arena, Luo Chen mundur 2 langkah sedikit dan menatap Li Hanjiang yang terkejut. Dia berkata dengan lemah, "Kamu benar, tapi sayangnya, tidak ada hadiah." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Luo Chen berlari ke arah Li Hanjiang seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Luo Chen mendorong mantra pengumpulan ki keluarga Luo hingga batasnya. Dia melambaikan pedang kayu di tangannya, dan cahaya pedang berbentuk salib mekar di udara. Itu menebas ke arah Li Hanjiang dengan kekuatan yang tak tertandingi.